Hai semua, dalam video ini kita akan mempelajari apa saja komponen rem tromol beserta fungsinya secara lengkap. Sekilas tentang rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kanvas rem dan inner surface atau tromol rem. Seperti yang dijelaskan di atas, rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Lalu apa saja komponen yang terdapat pada komponen rem tromol? Dalam animasi berikut kami akan mencoba menjabarkan beberapa komponen yang umumnya ditemui pada rem tromol standar. Yang pertama, tromol rem atau brake drum adalah komponen berbentuk mangkuk, bukan mangkuk ini, yang dijadikan sebagai media gesekan. Fungsi tromol rem sebagai perantaraan putaran dari roda, artinya tromol rem itu akan berputar sesuai putaran roda, sehingga ketika tromol rem dihentikan putarannya oleh sepatu rem, otomatis roda kendaraan akan berhenti berputar. Komponen yang kedua yaitu sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem atau brake shoe merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan kanvas rem pada sistem rem tromol. Apabila tromol rem adalah media yang tergesek, maka kanvas rem adalah media penggeseknya. Komponen sepatu rem ini bekerja dengan bergerak terbuka untuk mengerem dan kembali menginjuk untuk menghentikan pengereman. Komponen ketiga, pin penahan sepatu rem. Meski namanya panjang, tapi wujud komponennya cukup kecil. Pin ini memanfaatkan pegas untuk menahan sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. Komponen keempat, dudukan sepatu rem. Komponen ini berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. Komponen kelima, pegas pengembali, adalah komponen yang bertugas untuk menunjukkan sepatu rem sesuai rem dioperasikan dan menjaga kedua sepatu rem tetap menginjukkan saat sepatu rem tidak beroperasi. Komponen keenam, pengatur sepatu rem. Komponen ini berfungsi mengatur kerenggangan antara kanvas rem dengan tromol saat rem tidak dioperasikan. Pengatur ini sangat berguna terutama ketika ketebalan kanvas rem mulai terkikis. Komponen ketujuh, tuas rem parkir. Tuas ini berfungsi untuk memposisikan kedua sepatu rem supaya tetap menekan tromol rem sekaligus menjaganya agar tidak balik. Komponen ke-8, silinder roda, adalah aktuator rem yang bekerja secara hidrolik. Secara sederhana, silinder roda akan mengubah energi yang ada pada fluida hidrolik menjadi gerakan fisik. Gerakan fisik inilah yang digunakan untuk mendorong sepatu rem supaya bisa menekan tromol rem. Komponen ke-9, backing plate. Terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah backing plate. Kalau dilihat sekilas, komponen ini hanya berfungsi sebagai penutup bagian dalam sistem rem tromol, tapi selain itu, backing plate digunakan sebagai tempat pemasangan beberapa komponen rem tromol. No, I don't wanna waste what's left. And